Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu guru serta Pretes PPG Guru PAI. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang hukum bunga bank. Nah, hukum bunga bank ini nanti akan masuk di kisi-kisi nomor 11. Nah, pembahasan ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenak. Baik, kita akan bedah dulu kisi-kisinya. Di kisi-kisi nomor 11 ini disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat para ahli atau ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan diberikan deskripsi konseptual mengenai bunga bank. Nah, dari bunga bank tersebut, dari konsep yang diberikan tersebut, maka Bapak Ibu guru menentukan apakah bunga bank itu termasuk dalam status hukumnya bagaimana? Apakah boleh, apakah riba, atau seperti apa? Nanti kita lihat saja ya. Baik, kita akan bahas teorinya dulu atau bahas mengenai materinya. Terdapat perbedaan sikap para ulama dalam menghukuminya. Menurut penelitian, penulis sedikitnya terdapat 4 kelompok ulama tentang hukum bunga bank. Oke, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa pembahasan teori ini saya sesuaikan dengan materi yang ada di modulnya. Silakan Bapak Ibu guru bisa mencari modulnya di situs Kemdikbud, Pendis kalau nggak salah, pendis.kemdikbud.go.id. Silakan Bapak Ibu guru cari di sana, biar Bapak Ibu guru nanti belajarnya lengkap. Oke. Pertama, kelompok muharrimun atau kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak. Kedua, kelompok yang mengharamkannya jika bersifat konsumtif. Ketiga, muhallilun, kelompok yang menghalalkan, dan keempat, kelompok yang menganggapnya syubhat. Berikut ini akan diuraikan 4 kelompok ulama seperti yang dimaksud ya. Yang pertama, yang termasuk ke dalam kelompok pertama ini antara lain Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, Muhammad Abdullah al-Arabi, dan Yusuf Qardawi. Sayyid Sabiq, Ja'ad al-Haq, Ali Jad al-Haq, dan Fuad Muhammad Fahrudin. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Terkait dengan kondisi yang tersebut terakhir ini, Yusuf Qardawi berbeda dengan yang lainnya. Menurutnya, tidak dikenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Keharamannya bersifat mutlak. Itu menurut para ulama ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang termasuk ke dalam kelompok yang kedua ini antara lain Mustafa A. Zarqa. Kemudian beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif, seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif. Berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Hatta. Tokoh yang tersebut terakhir ini membedakan antara riba dengan rente. Menurutnya, riba itu sifatnya konsumtif dan memerasi peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kelompok yang ketiga, antara lain Hasan, beliau berpendapat bahwa bunga bank seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat, "Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Kemudian yang keempat, yang termasuk ke dalam kelompok keempat adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara syubhat belum jelas keharamannya. Karena yang diharamkan menurut Muhammadiyah riba yang mengarah kepada pemerasan sejalan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Oke, itu untuk pembahasannya. Sekarang kita ke soalnya. Nah, di sini kita ke soal yang ke-32. Mustafa Zarqa berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah bersifat konsumtif, seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah, sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif berbeda dengan yang bersifat produktif, tidaklah termasuk haram. Manakah yang di bawah ini termasuk dalam sifat konsumtif? Kecuali, oke, di sini ada kecuali, berarti yang termasuk produktif ya, karena di sini konsumtif yang dicari, sedangkan di sini dibilang kecuali berarti yang bukan konsumtif. Oke, apakah yang A berhutang demi membeli pakaian, topi, demi memenuhi gaya hidup agar tidak tertinggal dari orang lain? Nah, ini termasuk konsumtif, tidak produktif. Berhutang ke bank untuk membeli mobil agar terlihat kaya, ini juga bersifat konsumtif. Berhutang untuk memenuhi kebutuhan makan hari ini juga ini bersifat konsumtif. Ataukah berhutang untuk membeli makanan mahal agar diakui orang mampu makan makanan mewah? Oke, di sini jawaban yang kira-kira yang tepat yang mana sih? Apakah yang C? Jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sebenarnya di sini yang dicari adalah tentang produktif ya. Kalau ini nanti di jawaban ini tidak akan muncul menurut saya, karena nanti bisa saja Andi meminjam uang misalkan ya. Andi meminjam uang untuk modal usaha. Nah, kemungkinan ini yang akan benar ya. Kalau dia meminjam uang untuk modal usaha, maka itu tidak diharamkan oleh Zarqa. Oke, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendapatkan e-book yang telah kami buat, silakan Bapak Ibu Guru bisa menghubungi melalui WhatsApp yang tersedia di sini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasiah kecuali Hasan, Zahra, Sadiq, Al-Maududi. Jawaban yang benar adalah Hasan. Tadi karena Hasan itu sudah kita jelaskan di soal sebelumnya. Yang kedua tokoh ini kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Nah, tadi ada Zarqa ya kalau tidak salah. Maka jawaban yang benar di sini apakah Mustafa Azarka dan Muhammad Hatta? Apakah B. Abu Zahra dan Muhammad Abdullah Al-Arabi? Apakah C. Sayyid Sabiq dan Yusuf Qardawi? Ataukah D. Abu A'la Al-Maududi dan Sayyid Sabiq? Jawaban yang benar adalah Mustafa Azarka dan Muhammad Hatta. Soal nomor 35. Tokoh ini berpendapat bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Nah, tadi ini ada di kelompok yang ketiga. Siapakah itu?
Apakah Hasan, Zahra, Sayyid Sabiq atau Abu A'la Al-Maududi? Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu Hasan. Oke, tokoh yang berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, tidak pula dalam keadaan darurat. Jadi di sini ada kata mutlak. Tadi kita sudah bahas di kelompok yang pertama. Ya, di kelompok yang pertama itu ada yang mengatakan boleh tuh, asalkan darurat. Ya. Ada lagi di kelompok pertama menyatakan bahwa tidak boleh walaupun dalam keadaan darurat. Siapakah tokoh tersebut? Apakah A. Mustafa Azarka, B. Mustafa Kordawi, C. Said Sabiq, D. Abu A'la Al-Maududi? Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu Yusuf Kordawi. Soal nomor 37, bunga atau deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar persentasenya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Ini adalah pendapat dari apakah Tantawi, Syekh Jad Al-Haq, Sayyid Sabiq, atau Yusuf Kordawi? Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu Tantawi. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja merupakan pembahasan soal pretest pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk di video berikutnya kita akan nanti membahas mengenai fee, hukum menerima dan memberi fee. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.